Saat ia melihat lebih seksama, rombongan tersebut tampak dipenuhi luka di sekujur tubuhnya dan baju mereka tampak gosong dan penuh dengan darah. Kondisi mereka tampak sangat menyedihkan, terutama bapak yang memimpin rombongan. Kepalanya tampak hilang sebagian dan bersimbah darah. Jalannya pun agak terseok-seok. Tiba-tiba rombongan tersebut berhenti di depan rumah Bara. Kepala para rombongan tersebut tiba-tiba memutar menghadap ke arah jendela tempat Bara mengintip. Halo guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku mau bacain cerita mistis lainnya yang dialami oleh para musisi. Nah, udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita cek. Oke, cerita kali ini dikirim oleh Bara. Halo Ebin, perkenalkan nama saya Bara. Saya mau menceritakan cerita horor yang saya alami saat baru saja pindah ke sebuah desa. Yuk mari kita baca ceritanya Bara. Bara adalah seorang keyboardis acara hajatan di kampungnya. Suatu hari, Bara yang tinggal bersama sang kakak yang bernama Rizky pindah ke sebuah kampung untuk mengikuti sang kakak yang bekerja di balai desa. Sang kakak adalah seorang yang memiliki indera keenam. Di kampungnya dulu, Rizky memang sering diandalkan ketika ada kejadian mistis yang terjadi di kampungnya. Suatu malam, Rizky dan Bara sedang makan malam di rumah baru mereka. Tiba-tiba Rizky berkata kepada Bara untuk mengabaikan jika pada tengah malam ia mendengar suara-suara yang janggal. Bara bingung. Ia bertanya, apakah ada sosok makhluk halus yang menghuni rumah mereka? Namun Rizky menggelengkan kepalanya tidak tahu. Yang pasti, ia merasakan energi negatif semakin kuat saat malam tiba. Malamnya, Bara hendak tidur. Namun ia tidak bisa tidur karena peringatan dari Rizky. Ia pun sengaja begadang untuk mendengar suara tersebut. Malam semakin larut. Saat Bara mulai mengantuk, sayup-sayup ia mendengar suara rombongan pejalan kaki. Suara nyanyian dan musik gamelan juga terdengar oleh Bara. Bara pun hendak mengintip keluar untuk melihat apa yang terjadi. Namun Rizky yang ternyata masih bangun menahannya. Rizky berkata kalau rombongan tersebut adalah kumpulan arwah penasaran yang dipenuhi dengan aura negatif yang kuat. Bisa-bisa mereka merasuki Bara dan membuatnya menjadi sakit. Seiring hari menjelang subuh, suara-suara tersebut akhirnya hilang. Rizky memperingatkan Bara agar tidak usah mencari tahu tentang kejadian tersebut. Keesokan malamnya, hal yang serupa pun terjadi lagi. Bara kembali mendengar suara langkah kaki dan musik gamelan dari luar rumahnya. Bara yang kadung penasaran pun mengintip keluar jendela rumah tanpa sepengetahuan Rizky. Saat ia melihat keluar, ia sangat terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Rombongan yang tampak seperti anak-anak sanggar sedang berjalan sambil bernyanyi dan bermain musik gamelan. Di depan mereka ada seorang bapak-bapak yang tampak seperti guru mereka yang memimpin rombongan tersebut. Namun ada satu hal yang membuat Bara sangat terkejut. Saat ia melihat lebih seksama, rombongan tersebut tampak dipenuhi luka di sekujur tubuhnya dan baju mereka tampak gosong dan penuh dengan darah. Kondisi mereka tampak sangat menyedihkan, terutama bapak yang memimpin rombongan. Kepalanya tampak hilang sebagian dan bersimbah darah. Jalannya pun agak terseok-seok. Tiba-tiba rombongan tersebut berhenti di depan rumah Bara. Kepala para rombongan tersebut tiba-tiba memutar menghadap ke arah jendela tempat Bara mengintip. Bara sangat terkejut setengah mati. Tiba-tiba rombongan tersebut berjalan mendekat ke jendela rumahnya. Jantung Bara berdegup kencang. Rombongan tersebut menatapnya dengan tatapan yang sedih. Air mata mengalir di pipi mereka. Suara nyanyian dan permainan musik mereka terhenti. Rintihan tangisan minta tolong pun mulai bersahutan. Tolong, tolong kami terjebak, tolong.
Bara gemetar dan berteriak ketakutan karena mendengar suara tersebut. Suara teriakannya membuat Rizky terbangun dari tidurnya dan langsung menyelamatkan Bara. Rizky pun mengusir rombongan tersebut dengan kekuatan spiritualnya. Ia memarahi Bara karena sudah melanggar peringatannya. Rizky berkata, salah satu arwah tersebut menyukai keberadaan Bara, sehingga Bara rentan dirasuki oleh mereka. Keesokan paginya, saat sedang bercengkrama dengan tetangga, Bara menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Para tetangga terkejut mendengar cerita Bara. Mereka bercerita kalau pasalnya anak-anak kecil di kampung mereka sering mendengar hal yang sama di malam hari. Mereka ingin sekali mengetahui apa yang terjadi. Sayangnya, orang pintar andalan di kampung mereka meninggal 3 tahun yang lalu dan tidak ada orang lain yang memiliki koneksi spiritual ke dunia makhluk halus. Bara pun menceritakan tentang Rizky ke tetangganya. Akhirnya para warga mendatangi rumah Rizky dan Bara untuk bertanya tentang kejadian itu. Rizky awalnya marah kepada Bara karena ia sudah memperingatkan agar tidak perlu membesarkan kejadian tersebut. Namun para warga serta para ibu yang khawatir dengan anaknya berharap besar kepada Rizky. Rizky pun memperingatkan kalau ilmunya tidak sekuat itu jika harus menghadapi arwah penasaran dengan energi negatif yang kuat. Namun para warga meyakinkan Rizky untuk membantu mereka. Singkat cerita, para warga membantu Rizky untuk menyiapkan ritual. Rizky berusaha untuk terhubung dengan sosok makhluk halus tersebut. Di tengah ritual, tiba-tiba Bara merasa pusing dan mual. Rasanya tubuhnya sangat panas. Nafasnya juga terasa sangat tercekat. Para warga panik dan berusaha membantu Bara. Namun Rizky menghentikannya. Rizky berkata kalau salah satu arwah sangat menyukai Bara sejak kedatangannya di kampung itu. Ilmu Rizky yang belum tinggi tidak dapat menghentikan keinginan arwah itu untuk memilih Bara sebagai media komunikasinya. Akhirnya mereka membiarkan Bara untuk kesurupan arwah penasaran tersebut. Panas, panas, selamatkan kami, teriak Bara berkali-kali. Setelah beberapa saat Bara lepas kendali, Rizky akhirnya bisa menenangkan Bara dan mencoba berkomunikasi dengan arwah yang merasukinya. Ternyata arwah tersebut adalah arwah Pak Budi, seorang guru sanggar yang meninggal bersama para muridnya karena kebakaran yang menimpa sanggar itu. Kisahnya berawal ketika Pak Budi baru saja pindah ke kampung tersebut. Latar belakangnya di dunia kesenian, terutama di dunia musik gamelan, mendorongnya untuk membuka sebuah sanggar. Pak Budi adalah pengajar yang ramah dan penyabar. Tutur katanya sangat halus dan sopan. Sifat Pak Budi membuat anak-anak senang belajar di sanggar bersamanya. Namun, ketenaran Pak Budi membuat Pak Surya, pemilik sanggar lainnya di kampung itu, tidak suka. Pasalnya, banyak anak muridnya yang kini pindah ke sanggar Pak Budi. Anak-anak tersebut pindah karena Pak Surya sangat galak dan kadang mengajar dengan menggunakan kekerasan. Selain itu, biaya untuk belajar di sanggar Pak Surya sangatlah mahal. Rasa iri dengki tersebut membuat Pak Surya pendek akal. Ia pun menggunakan ilmu guna-guna yang dipelajarinya untuk menyantet sanggar Pak Budi. Santet tersebut pun berhasil dan membuat sanggar Pak Budi kebakaran. Pak Budi yang saat itu tengah mengajar para muridnya terjebak dan tidak bisa keluar. Mereka pun akhirnya meninggal dunia bersama dalam sanggar itu. Arwah Pak Budi merasa tidak terima dan menuntut keadilan. Ia dan murid-muridnya hanya ingin berkarya dengan damai, namun harus diganggu oleh rasa iri dengki dari orang lain. Akhirnya, arwah Pak Budi dan murid-muridnya sering bergentayangan untuk meminta keadilan. Sayangnya tak ada seorang pun di kampung itu yang peka dengan kehadiran mereka, kecuali anak kecil yang belum mengerti apapun. Setelah bercerita, arwah Pak Budi keluar dari tubuh Bara. Para warga sangat murka dengan kejadian tersebut.
Mereka ingin menuntut keadilan atas Pak Budi dan murid-muridnya. Sayangnya, Pak Surya pun sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena stroke. Mereka pun beramai-ramai mendatangi rumah anak Pak Surya. Di sana, para warga menceritakan apa yang mereka dengar dari Rizky dan Bara. Anak Pak Surya sangat terkejut dan terpukul atas apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Akhirnya anak Pak Surya pergi ke rumah korban kebakaran satu persatu untuk meminta maaf atas perbuatan Pak Surya. Anak Pak Surya juga meminta untuk dibuatkan ritual untuk berkomunikasi dengan para korban, terutama dengan Pak Budi. Setelah kejadian dan ritual tersebut diselesaikan, anak-anak penduduk kampung tidak pernah lagi mendengar adanya suara-suara misterius pada malam hari. Nah, gimana menurut kalian guys? Keabsahan cerita dari Ebin Berkisah hanya pengirim yang tahu ya guys. Hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini, jika kita melihat pencapaian orang lain lebih sukses dari kita, jangan sirik. Cukup ikut berbahagia dan bersyukur atas pencapaian mereka. Kalau kalian juga punya cerita mistis saat bermusik, kalian bisa kirim ke ceritain@gmail.com. Dan nanti kita akan bacain bareng-bareng di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!